Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bunda sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya kita bertemu kembali, ya. Sudah ditutup kemudian dibuka kembali, insya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat dalam memakmurkan majelis-majelis ilmu kita. Selama majelis ilmu itu memberikan terbaik dan hal yang baik bagi kita, maka insya Allah ini sebuah wasilah bagi kita untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita melalui ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mufassalun muayyadu mumajjad. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bunda sekalian, pertama tentu kita mengucapkan lafaz syukur kita, kalimatus syukri kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita gunakan sebagai wasilah muraqabatullah, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat tersebut menjadi sebuah ketaatan bagi kita untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada nabi kita baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu istiqomah mendawamkan dan membiasakan setiap sunnah-sunnah Nabi ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti diperhitungkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena para bunda sekalian, nanti di padang mahsyar nanti ada 3 zat mulia yang mampu diberikan hak, diberikan izin oleh Allah untuk mampu mendapatkan izin memberikan syafaat kepada kita semua. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Siapa saja yang senantiasa hari demi harinya ini mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi, dan insya Allah dia mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, Al-Quran alladzi qara'nahu yauman. Quran yang senantiasa kita baca ini, insya Allah nanti fi yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti akan memberikan syafaatnya untuk kita atas izin Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-siyam alladzi sumna yaum. Puasa yang senantiasa kita laksanakan di hari-hari sebelumnya. Apakah puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, ataupun puasa sunnah-sunnah yang lainnya, insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu memburu daripada syafaat tersebut demi meningkatkan kualitas kepribadian kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bunda sehat semuanya ya, insya Allah. Aman semuanya, kondisinya aman. Snacknya sudah pada keluar. Silakan dinikmati dulu. Alhamdulillah. Baik. Barokahnya itu adalah kita ikut pengajian sambil menyantap hidangan yang penuh barokah, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Bunda Martina sekeluarga senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, lapangkan rezekinya, penuh barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam setahun itu ada 12 bulan. Benar ya bunda ya? Dalam setahun itu ada 12 bulan. Wabil khusus kita punya tahun namanya tahun Hijriyah.
Ada tahun Masehi atau Miladi, ada tahun Hijriyah. Yang kita kenal dalam agama kita adalah tahun Hijri, yang dimulai dari Safar, Rabiul Safar, Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Awal sampai Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dan ternyata di setiap bulan-bulan tersebut ada peristiwa demi peristiwa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, dalam perjalanan sirah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu bulan, di bulan itu Masya Allah, yang insya Allah nanti mungkin beberapa hari ke depan, ya, beberapa hari ke depan nanti, sekitar 10 hari kurang lebih, kita akan dipertemukan insya Allah dengan namanya Yaum Aidil Adha. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bertemu dan sholat bareng, ya, merasakan nikmat bareng ketika kita dipertemukan dengan Aidil Adha. Idul Adha, ada ya'udu, artinya kembali. Kembali kepada sesuatu yang lebih bersih, ya. Sesuatu yang lebih bersih dengan tawakal yang paripurna yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan teringat dengan keteladanan, keteguhan iman seorang nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan pelajaran dan pembelajaran penting bagi kita, ya. Berapa banyak dan betapa banyak pembelajaran yang bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian di kemudian hari diteruskan oleh baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, Nabi Ibrahim ini Imamut Tauhid, dikenal dan terkenal sebagai Imam At-Tauhid, pemimpin komando yang memberikan faidah dan kaidah terkait dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk meminta, tempat satu-satunya untuk menyampaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bersumber dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau ditanya para bunda sekalian, adakah perbedaan syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu kemudian dengan Nabi Muhammad SAW? Semua perbedaan itu disamakan dengan tauhidnya, ya. Syariatnya berbeda, namun jalannya satu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, dan nabi itu diutus kepada kaumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada masa itu. Maka para nabi-nabi itu Masya Allah terkenal dengan kepintarannya, terkenal dengan kekuatannya, terkenal dengan kesabarannya. Wabil khusus nabi-nabi ulul azmi. Pernah dengar nabi-nabi ulul azmi para bunda? Nabi-nabi ulul azmi itu adalah nabi-nabi ulul memiliki azmi, keteguhan hati yang sangat kuat. Dulu ketika kita SD atau di madrasah diniyah awaliyah kita masih merasakan itu, disampaikan oleh guru kita ada 5 orang nabi yang mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat besar dari umatnya. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh. Ya, Masya Allah. Ini para nabi mendapatkan keteguhan iman yang sangat kuat dan diberikan kepercayaan tersebut kepada dari Allah kepada para nabi-nabi tersebut. Nah, maka Masya Allah, betapa besar keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan keteguhan tersebut disempurnakan, dimiliki oleh istrinya, dimiliki oleh anaknya, dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi contoh dan suri tauladan terbaik bagi kita semua sampai akhir hayat dunia ini. Betul bunda? Betul. Maka Masya Allah, kita lihat pertama, di dalam Al-Quran dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh sudah ada suri tauladan, contoh terbaik dan paling baik pada siapa? Pada Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ini beserta istrinya, beserta anaknya menjadi khudwatan hasanatan bagi kita, menjadi contoh terbaik bagi kita. Kalau pengen cari bacaan, tontonan dan tuntunan ini, kita lihat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sabarnya luar biasa, keteguhan imannya sangat paripurna. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam ini belum dikaruniai anak oleh istri yang pertama. Ya, siapa nama istri pertamanya Bunda? Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Dengan Siti Sarah ini belum dikaruniai anak keturunan. Kira-kira menunggu sampai 84 tahun. Ada yang bilang 81 tahun, ada yang bilang 84 tahun. 84 tahun belum dikarunia anak. Kira-kira kalau kita nih manusia biasa, apalagi manusia zaman sekarang ini, nikah kemudian sekitar 2 atau 3 tahun belum dikarunia anak, apa yang terjadi di keluarga tersebut? Singkat ceritanya, bisa-bisa saja itu cerai. Ya kan Bunda? Punya suuzon, punya buruk sangka, entah suaminya, entah istrinya yang tidak normal begitu, dan pada akhirnya menjadi buah bibir, dan masya Allah terjadilah perceraian karena itu. Tapi ternyata ini sudah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau tidak diberikan karunia selama 84 tahun, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap sabar, tidak pernah suudzon, tidak pernah berburuk sangka, selalu mengedepankan yang namanya baik sangka. Karena segala sesuatu yang Allah sudah kadarkan dan kodokkan dalam kehidupan kita itu khairun lana, itu adalah terbaik dan paling baik untuk kita. Sebagaimana yang disampaikan dan ditekankan oleh Nabi, bahwasanya ajaban li amril mukminin, ya, begitu ajib, begitu dahsyatnya perihal seorang mukmin. Kenapa dikatakan perihal mukmin itu dahsyat dan ajib, luar biasa? Idza asabahu inna amrahu kullahu khair. Seluruh amal-amal dia itu, urusan-urusannya itu dianggap baik bagi dirinya. Wa idza asabahu sarrahu syakar. Kalau diberikan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka dia bersyukur. Wa idza asabahu darrahu, apabila diberikan dalam kehidupannya sesuatu yang membuat dia itu diuji dengan cobaan, dengan ujian, fasobaro, maka dia sabar. Falaitsa dzalika illa lil mu'min. Dan ternyata masya Allah para bunda sekalian, dua hal ini dan dua perihal ini tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang-orang yang al-mu'min, kecuali orang-orang yang beriman. Muslim dengan orang yang mukmin itu berbeda, jauh. Kalau masih tarafnya muslim, berbeda dengan tarafnya mukmin. Kalau mukmin pasti dia muslim, kalau muslim belum tentu dia mukmin. Karena muslim secara bahasa itu mengaku dirinya adalah Islam. Tetapi kalau dia seorang mukmin, dia mengaku dirinya sebagai orang Islam dan dia beriman sepenuhnya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masya Allah, apapun yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim ini, wabil khusus kepada Nabi Ibrahim ini, sabar dan terus sabar dengan keteguhan imannya yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masya Allah, Nabi Ibrahim ini, ya, namanya itu disandingkan lekat dekat dengan nama besar baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak bunda? Betul atau tidak? Betul. Siang-siang ini harus harus sering-sering disapa bunda ini. Karena khawatir saya nanti nyender lama-lama hilang. Harus disapa. Pertama, nama besar Nabi Ibrahim alaihissalam ini disandingkan dengan nama besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja setiap syariat, setiap peristiwa demi peristiwa,
yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini selama hidupnya itu menjadi syariat bagi kita dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja syariat itu? Apa saja peristiwa itu yang dijadikan sebagai syariat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, syariat haji. Haji itu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah syariat bagi kita. Kemudian apalagi Ka'bah. Ka'bah ini pertama didirikan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diteruskan syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Masya Allah peristiwa demi peristiwa ini dijadikan sebagai syariat. Kalau sudah dijadikan sebagai syariat berarti menjadi penyelamat bagi kita. Para bunda, kalau ada yang bertanya, untuk apa syariat tersebut? Syariat itu untuk menyelamatkan hidup kita, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diselamatkan di dunia, dibahagiakan di akhirat dengan syariat. Maka kalau ada orang hanya berpikir dengan zikir saja, ya, memperelok dan memperindah lantunan zikir tanpa disempurnakan dengan syariat, maka nol besar bagi dirinya. Ya, bahkan Masya Allah ada orang-orang yang berpikir seperti ini, sekuler, liberal. Ada orang yang berpikir begini, bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ternyata ada orang-orang berpikir liberal, berpikir dengan pikiran barat. Kalau kita sudah tidak keji lagi, tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar lagi, tidak berbuat bohong lagi, maka tidak perlu lagi kita sholat. Ini terjadi. Dan hati-hati para bunda sekalian. Anak kita kuliahkan di mana, anak kita sekolahkan di mana, berkumpul berteman dengan siapa, kita lihat dan pantau. Jangan sampai dia lebih mementingkan zikirnya dan meninggalkan syariatnya. Karena syariat ini menyempurnakan. Karena syariat ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada diri kita. Setiap amal ibadah kita ini akan tertolak di hadapan Allah kalau tidak mengikuti dua syarat ini. Berapa syaratnya bunda? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Khalisan liwajihillah, harus ikhlas karena Allah. Beribadah itu harus ikhlas, tidak boleh dikotori dengan hal lain, dengan tujuan lain. Pengen dipuji, pengen diperlihatkan, pengen dipertontonkan, pengen diperdengarkan, maka tidak khalisan liwajihillah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah, teh sudah datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tehnya ini tidak mengganggu khusyuk kita ngaji. Masya Allah. Ayo, yang ngantuk semakin seger nanti insya Allah. Tuh. Kemudian nama Nabi Ibrahim alaihissalam ini disandingkan ketika kita membaca sholawat. Ketika kita sholat, rukun sholat itu adalah, kalau rukun berbicara rukun, kalau tidak kita lakukan rukun ini, maka sholatnya tidak sah. Ya, rukun yang kita lakukan ini tertinggal atau kita lupakan atau tidak kita laksanakan, maka syariatnya menjadi tidak sah. Maka Masya Allah dalam surat itu ada kita membaca salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya membaca Sayyidina di dalam sholat? Betul? Ya. Nah, kita perjelas sedikit.
Ada dua pendapat. Tinggal ambil pendapat yang mana. Kalau saya akan mengambil pendapat yang ini. Yang pertama adalah ketika kalimat sayyidina itu ahsannya, afdolnya dibacakan dan dilantunkan di luar sholat. Afdolnya, ahsannya bagi saya pribadi, ya. Karena saya menganggap kalimat tersebut hampir menyamaratakan dengan kalimat sayyidina, menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ada orang yang berpikir kami hanya sekedar menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai tuan, bukan sebagai Tuhan, maka kami laksanakan. Ya silakan. Nah, tapi ada dua pandangan tersebut. Kalau saya terang bagaimana? Saya membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pakai sayyidina atau tidak? Tidak. Kalau kami yang pakai, ya monggo, silakan. Tinggal memahamkan makna tersebut. Jangan sampai sayyidina itu sama ratakan dengan menuhankan Nabi Muhammad di dalam sholat. Paham sampai sini Bunda? Insyaallah ya. Nah, ternyata Masya Allah kalimat sayyidina Ibrahim dan kalimat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu disamakan dan disandingkan. Karena apa? Punya misi, visi yang sama. Apa visi dan misi Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Visi yang utama dari sekian visi-visi yang lain itu adalah menjadikan apa? Tauhid, ya, akidah, dan itu diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka berapa banyak dan betapa banyak peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS itu menunjukkan keteguhan imannya dan kekuatan imannya. Dan semuanya ini, para bunda sekalian, semuanya ini menjurus kepada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, peristiwa yang pertama adalah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini diuji oleh Allah belum mendapatkan seorang anak selama 84 tahun. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar, tidak pernah suudzon, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang dikadarkan dan dikodokkan oleh Allah pada diri kita ini terbaik dan paling baik untuk kita. Kalau dijawab dengan iman. Kalau dijawab dan direspon dengan iman. Hanya iman saja. Berapa banyak orang-orang yang hancur rumah tangganya, berapa banyak orang-orang yang berburuk sangka kepada saudaranya, kepada suaminya, kepada istrinya karena tidak punya iman. Karena anak itu rezeki, ada atau tidak itu sesuai dengan qabulnya Allah. Ya, jangankan kita, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu diuji sekian puluh tahun belum memiliki karunia anak. Bahkan ternyata dengan istri yang pertama belum punya anak, qadarullah dengan istri yang kedua barulah dia punya anak. Apakah Nabi Ibrahim menyalahkan Siti Sarah? Menyalahkan atau tidak Bunda? Tidak sama sekali, Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian ketika beliau nikah berumah tangga dengan Siti Hajar, barulah mendapatkan anak bernama Ismail. Nah, maka dari peristiwa ini turunlah syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Apa namanya? Idul Qurban, hari raya kurban, mengkorbankan. Asal kata dari apa? Korubaya korobu kurban. Jadi kurban itu mendekatkan diri kita. Orang-orang yang mengkorbankan dirinya dan mengorbankan dirinya dari hartanya, dari kekayaannya, dari pemikirannya, dari idenya, dari kehadirannya ini tidak bukan untuk muraqabatu billah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat peristiwanya. Pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah diuji oleh Allah sekian puluh tahun belum memiliki anak. Ketika sudah punya anak,
bernama Nabi Ismail alaihissalam ini tetap selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya untuk keperluan tertentu atas daripada pesan Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa sudah di luar nalar. Ini kehendak sudah di luar normalnya manusia. Manusia sudah sepanjang tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu kehadiran seorang anak. Kemudian ketika hadir seorang anak ini, kemudian diperintahkan untuk ditinggalkan. Kira-kira kuat gak kita ini? Bunda kuat gak kira-kira? Ya. Udah nunggu 8 tahun, udah nunggu 10 tahun, anaknya sudah lahir, kemudian disuruh pisah. Bunda di Indonesia, ayahnya di Singapura atau di India. Kira-kira kuat gak seperti itu? Enggak akan kuat, ya, enggak kuat. Ternyata ini sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ingat, Masya Allah, setiap peristiwa ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada hambanya, yang Allah titipkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, insya Allah di akhir ceritanya itu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan yang lebih besar lagi, hasilnya adalah di akhir peristiwa itu menjadi sebuah syariat yang harus dijalankan oleh umat di kemudian hari. Nah, ketika itu Allah SWT meminta kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tuh diperintahkan untuk meninggalkan anakku dan istriku di sebuah lembah yang sangat tandus. Dzi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang sangat tandus, tidak ada kehidupan dan penghidupan di dalamnya. Ya. Inda baitikal muharram, yang dekat dengan bait yang muharram, rumah yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Masya Allah para bunda sekalian, pada saat itu disampaikan ungkapan oleh seorang istri yang sangat mulia. Siapa istrinya? Siti Hajar. Siti Hajar nanyakan begini, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ya Ibrahimu, aina tadhabu tatrukuna fi hadha fi wadin laisa fihi insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang laisa fihi insun wala syai'. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu. Engkau tinggalkan kami. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama itu ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak bergerak sedikit pun untuk menoleh ke belakang. Tidak menoleh ke belakang. Ditanya lagi yang kedua, ya Ibrahim. Aduh, ini khilaf nanti ini saya nih, ujian ini. Iklan ini Masya Allah. Untung es teh manis Masya Allah. Teh, apapun makanan dan minumannya, tetap minumannya es teh manis. Bukan teh botol sosro. Teh. Nah, ternyata di pertanyaan kedua ditanya lagi, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Tatrukuna fi hadzal wadi laisa fihi insun wala syai'un. Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Engkau tinggalkan kami di sini, dan di sini itu tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada sesuatu yang menjadi sumber kehidupan. Pertanyaan kedua, Nabi Ibrahim tetap kuat dengan keteguhan imannya. Ternyata yang ketiga ditanya lagi, ya Ibrahim, aina tadhhabu tatrukuna hadza fi hadza laisa fihi insun wala syai'. Kau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada makanan dan tidak ada seorang pun di sini. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim ini, agar jangan sampai dikatakan manusia yang tidak punya perasaan, akhirnya menoleh sedikit ke belakang. Menoleh sedikit ke belakang, dan ketika Nabi Ibrahim itu menoleh ke belakang,
Dan pada saat itu ditanyakan oleh Siti Hajar, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ibrahim, Allah yang sudah memerintahkan kamu seperti ini. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat na'am. Apa na'am? J. Iya, betul sekali. Maka ketika dijawab dengan jawaban tersebut, maka dijawab pula dengan Siti Hajar dengan kalimat idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah pasti tidak menyia-nyiakan kami. Artinya apa? Kalau segala sesuatu itu kalau diuji atas izin Allah, atas perintah Allah, atas syariat Allah, insya Allah kebaikan akan datang kepada diri kita. Walaupun kesannya dan pesannya itu sangatlah pahit. Pahit gak Bunda kira-kira? Pahit banget coba. Ditinggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia dan tidak ada sumber kehidupan. Itu sangat luar biasa. Tapi ternyata Masya Allah, itulah namanya ujian. Maka wajar saja Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikenal sebagai Khalilullah. Apa tuh Khalilullah? Kekasih Allah. Ada dua nabi. Para bunda sekalian, ada dua orang nabi yang dicatat oleh Nabi Muhammad SAW dan termaktub dalam hadisnya. Dua nabi yang menjadi kekasih Allah. Yang pertama siapa? Dikatakan dalam sebuah hadis, Innallaha takhadani khalilan kama takhadallahu Ibrahim khalilan. Sungguh aku ini, kata Nabi Muhammad, ditunjuk oleh Allah sebagai kekasihnya, sebagaimana sudah ditunjuk juga Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Artinya apa? Orang yang pertama yang dianggap sebagai kekasih Allah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja dua orang kekasih ini tuh diuji dengan ujian cobaan yang sangat luar biasa. Maka wajar saja. Ternyata qadrul thawab bi qadril masyaqqah. Ternyata pahala kita itu tergantung dari ujiannya. Kalau ujiannya besar, pahalanya juga besar. Kalau ujiannya berat, pahalanya juga harus berat, sesuai dan seimbang. Maka Masya Allah, Allah Maha Adil. Masya Allah. Nah, ternyata Masya Allah, ketika itu ujian yang ini dilalui dengan selamat, dengan sempurna oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata tidak itu saja yang dilalui oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata Masya Allah, peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya ini menjadi sebuah peristiwa yang dijadikan sebagai syariat. Apa syariatnya? Syariat haji. Dan ternyata Masya Allah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah memiliki anak, dan anaknya ini sudah mulai besar, ya, menjadi anak yang sudah berusaha bersama-sama dengan bapaknya. Dikatakan di dalam Al-Quran itu, falamma balagha as-sa'ya ma'ahu, falamma balagha as-sa'ya faqala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ini ayat yang sangat populer dan sering diperdengarkan ketika sholat Idul Adha. Apa intinya? Pada saat itu Nabi Ismail ini sudah mulai meranjak dewasa, sudah mulai berusaha dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena seorang nabi itu selalu mengajarkan kemandirian kepada anak-anaknya. Semua nabi itu diajarkan kemandirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berpangku tangan meminta kepada orang lain. Harus berusaha. Karena harga diri seseorang itu ada pada usaha, bukan meminta. Lebih banyak tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Betul Bunda? Lebih banyak tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Jadi lebih banyak kita memberi daripada untuk meminta-minta. Dan ini diajarkan oleh keluarga para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada saat itu
Diuji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Diuji apa? Keteguhan imannya. Dikatakan, ya bunayya, inni arafil manam. Aku itu ketika bermimpi melihatmu, aku itu menyembelihmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Apa kira-kira pendapatmu? Nah, coba. Ini ujian berat tidak? Sangat berat. Dan ujian seperti ini kita tampilkan dengan kehidupan kita. Artinya apa? Allah uji kehidupan kita. Pasti setelah ujian tersebut ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua. Betul nggak Bunda? Betul nggak Bunda? Yang jawab betul berarti punya iman, ya. Karena apa? Hanya iman saja menjawab hal demikian. Kalau tidak ada iman susah menjawabnya. Itu Ustaz Etra aja bisa ngomong karena Ustaz tidak merasakan. Ya. Banyak orang seperti itu. Karena merasa hanya beliau yang diuji, kami tidak. Kami diuji, beliau tidak. Muncullah kalimat-kalimat kalaulah, seandainya. Nah, ini kalimat-kalimat syaitoniyah. Kalimat apa? Syaitoniyah. Jikalau, seandainya, apabila, jika, itu nggak boleh. Kalau pengen seperti itu, Nabi Ibrahim juga pengen seperti itu. Kalau seandainya, apabila, jika kami ini tidak, maka tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, pada saat itu, Masya Allah, Nabi Ismail itu jawab. Dan jawabannya ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, dari ayat 101 sampai ayat 110. Nanti kita baca di rumah, ya, dibaca di rumah, diperhatikan tafsirnya. Surat As-Saffat ayat 101 sampai ayat 110 berbicara tentang keteguhan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Paham tuh Bunda? Paham semuanya insyaallah? Nah, ternyata Masya Allah dijawab oleh Nabi Ismail, ya abati fa'al bima tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalaulah itu perintah dari Allah. Karena setiap nabi, para bunda, kalau bermimpi ada perintah dari Allah, hada syai'un mubin. Ini sesuatu yang benar, bukan salah. Ya, siapapun manusia kalau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka itu mimpi yang benar. Ya, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa rupanya, jasadnya diserupai oleh setan. Asyaitonu la yatamatsalu bimithli. Setan tidak bisa bermisalkan bentuk rupa jasadnya seperti jasadku, kata Nabi Muhammad. Kalau engkau bermimpi bertemu aku, maka itulah aku. Ya, tapi lihat dulu siapa yang mau, siapa yang mimpi. Lihat dulu kadar imannya, kadar kesolehannya, kadar sabarnya, itu hanya Allah yang paham. Allah dan dirinya yang tahu. Tidak bisa semua orang ngaku-ngaku, ya. Dan bahkan Masya Allah dalam sebuah rahasia mimpi tersebut, orang kalau bermimpi besok paginya dia langsung viralkan, ini dicurigai. Dicurigai, nggak bisa. Tidak bisa dia serta merta. Dia akan berbicara kalau terjepit saja, kalau ditanya saja, tidak mau diviralkan. Tadi malam aku mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Atau enggak yakin kita. Nah, apalagi sekarang, udah repot gitu. Nah, ternyata mimpi tersebut benar. Mimpi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dikatakan oleh Nabi Ismail, wahai bapakku, kalau itu perintah dari Allah, lakukanlah setiap yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka nanti engkau akan mendapatkan diriku ini kepada golongan orang-orang yang sabar. Ini sabar yang luar biasa. Maka Masya Allah, momentum Idul Adha itu momentum untuk korban, mendekatkan diri kita dengan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa korban dengan satu sapi, satu ekor kambing, nggak bisa kita korban dengan satu kambing, kita mengorbankan ide dan pemikiran kita. Ajak hal-hal yang baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu korban yang terbaik bagi kita. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah,
dengan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, tidak lepas dari situ saja. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji kembali. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu ingin menyembelih anaknya ini, ternyata pada saat itu Nabi bertanyakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tolong ya siapkan baju yang terbaik, berikan wewangian untuk Ismail. Aku ingin ajak dia jalan-jalan." Nah, makanya syariatnya apa? Kalau kita pengen jalan menuju sholat Idul Adha harus berpakaian yang rapi, baik, bagus, dan gak perlu mahal, ya. Dan pakai wangi-wangian. Dan ingat nih syariatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika jalan menuju tempat tersebut itu di sisi yang kiri. Pergi dari sisi yang kiri, pulang dari sisi yang kanan. Pergi dari sisi yang ini, pulang dari sisi yang lain lagi. Itu Bun, sunnahnya. Kita nih dari rumah nih Bunda. Kita jalan sebelah kiri. Pulangnya harus sebelah kanan. Tidak sama dengan jalan yang tadi. Agar apa? Agar jejak kita itu menjadi saksi nanti. Menjadi saksi kebaikan kita di padang mahsyar nanti. Nah, ini syariat. Ya. Ya tinggal atur langkahnya aja, tinggal arahnya saja, ya. Nah, sampai sini. Nah, ternyata masya Allah para Bunda sekalian, pada saat ketika akan disembelih, diminta oleh ayahnya, "Ayahku, tolong," ini ada dalam Al-Quran, "tutup mataku agar aku tidak melihat yang engkau lakukan." Artinya apa? Ya, ini syariat. Orang kalau mau nyembelih, sembelihannya itu ditutup matanya. Dan jangan sampai hewan-hewan yang lain itu melihat temannya sedang disembelih. Tidak boleh. Makanya orang-orang yang kalau mau nyembelih ini itu perhatikan, itu syariat. Kalau dilaksanakan syariatnya dia dapat pahala. Singkirkan dulu, tutup dulu teman-temannya. Jangan sampai temannya ini melihat temannya sedang digorok, disembelih. Enggak boleh. Ya, jangan sampai. Karena ini syariatnya. Dan ternyata masya Allah, ujiannya apa lagi? Saat akan disembelih itu, ya, itu Nabi Ibrahim AS itu masih saja diuji, digoda oleh setan, ya, karena memang setan itu tugasnya untuk menggoda. "Ibrahim, ini anakmu satu-satunya, jangan kau lakukan. Kau sudah menunggu puluhan tahun untuk hadir seorang anak, tiba-tiba ketika hadir itu diminta untuk disembelih. Jangan lakukan, jangan." Nah, Nabi Ibrahim pada saat itu bagaimana perasaannya? Agak maju mundur. Manusia maju mundur. Tapi ternyata pada saat itu lakukanlah yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini keluar kalimatnya dari seorang anak bernama Nabi Ismail. Yakin dia, maka ketika akan disembelih, masya Allah, pada saat itu wa fadainahu bidzibhin azimin. Kami ganti Nabi Ibrahim SAW itu dengan domba yang sangat besar, bagus dari surga. Dan pada akhirnya nggak jadi Nabi Ibrahim AS itu menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Karena apa? Sudah berhasil melewati ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah itu pasti menguji hambanya dengan kadar dan kemampuannya. Nggak mungkin hamba itu nggak mampu, pasti mampu. Ya, pasti mampu. Contoh siapa? Nabi Ibrahim AS itu diuji menyembelih, menghilangkan nyawa anaknya. Siapa yang mau seperti itu? Ada mau yang nggak mau? Ada nggak ada yang mau? Pasti nggak mau. Jangankan membunuh, tertukar aja bayi di rumah sakit itu ribut kita, ribut jadi masalah. Apalagi menghilangkan nyawa. Dan ternyata masya Allah, semakin besar ujiannya, semakin besar juga pahala. Dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peristiwa ini menjadi syariat untuk kita yang namanya syariat Idul Qurban. Nah, nanti kita akan laksanakan itu. Nah, ini peristiwa yang berikutnya. Peristiwa yang selanjutnya apa?
peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu manusia pintar, cerdas. Imamut tauhid, komandan pemimpin tauhid. Nabi Muhammad dan para umatnya itu jurusannya itu berlandaskan kepada sumber dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap tauhidnya, akidah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja dua nabi ini digolongkan nabinya Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu Nabi Ibrahim itu dengan kecerdasannya berjalan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim itu yakin dan hakul yakin, saya ini manusia, makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Pasti ada Sang Pencipta. Dan Pencipta ini berbeda dengan makhluknya. Betul Bunda? Betul. Jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun itu makhluk yang diciptakan, pasti berbeda dengan Sang Pencipta. Tapi dengan kesombongannya itu, kekuasaannya, dia memiliki kekuasaan di barat, di timur, itu kekuasaan besar bagi dirinya. Sampai-sampai dia katakan, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tinggi untuk kalian semua. Karena apa? Karena kesombongan. Maka hanya orang-orang sombong saja yang mampu mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Hanya orang-orang sombong saja yang mampu meninggalkan perintah Allah. Hanya orang sombong-sombong saja yang mampu menjalankan larangan Allah. Itu permisalannya seperti itu. Ya. Nah, maka Nabi Ibrahim AS ini dengan kecerdasannya ini mencari Tuhan. Dan ternyata tidak diketemukan Tuhan tersebut. Dia lihat matahari. Matahari ini zat yang sangat luar biasa, sangat kuasa. Tapi matahari itu tidak bertahan lama. Dari pagi sampai sore hilang, selesai sudah. Kemudian muncul, timbullah bulan. Bulan juga tidak bertahan lama. Dari sore sampai pagi, selesai sudah. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini mengatakan, ini ada yang menciptakan, Sang Pencipta. Maka pada saat itu Sang Penciptanya siapa? Allah. Rabbus samawati wal ardi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang memiliki kekayaan yang ada di dunia, di langit, dan di antara keduanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu diuji kembali Nabi Ibrahim. Diuji dengan siapa? Orang yang paling dekat dengannya. Siapa? Bapaknya. Siapa? Bapaknya. Coba. Ternyata terkadang dalam kehidupan ini kita tuh nggak diuji oleh orang-orang jauh, diuji oleh orang-orang terdekat kita. Betul nggak Bunda? Diuji dengan istrinya, Masya Allah. Diuji dengan suaminya, diuji dengan anaknya, dengan neneknya. Ternyata Masya Allah itu diuji. Dan ternyata Nabi Ibrahim AS itu diuji oleh bapaknya. Apa ujiannya? Ujiannya sangat besar dan bertentangan dengan visi Nabi Ibrahim AS. Siapa nama bapak Nabi Ibrahim, Bunda sekalian? Azar. Azar ini ketua tim untuk menyelenggarakan Tuhan. Ya. Ketua tim untuk membentuk Tuhan. Buat patung. Patung itu dibuat oleh Azar. Dia sebagai ketua timnya. Dan patung itu kalau sudah jadi diletakkan di tempat ma'bad. Apa tuh ma'bad? Tempat ibadah orang-orang terdahulu. Kemudian disembah. Sembahyang mereka di sana. Dan ternyata Masya Allah, ujiannya apa? Ini ujiannya sangat besar oleh Nabi Ibrahim AS. Dia harus menghancurkan ini. Dia harus melenyapkan hal ini. Dan pada saat itu Masya Allah, Nabi Ibrahim AS itu, karena pada saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Namrud. Siapa nama rajanya? Raja Namrud. Raja Namrud ini dia punya dua tempat favorit. Pertama tempat hiburan, kedua tempat ibadah, sembahyang mereka. Tempat hiburan itu
dipenuhi ketika mereka sudah bersembahyang, beribadah di tempat ibadah. Dan ternyata ketika selesai dia beribadah dan para pengikutnya berkumpul di tempat berhiburan tersebut. Nah, pada saat kosong ma'badnya, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Datangnya untuk apa? Untuk menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Karena ini tidak benar. Ya, masa iya seperti itu? Nah, gitu kan. Sudah dibuat kemudian disembah. Gak mungkin. Ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan kecerdasannya, semua patung-patung berhala itu dihancurkan dan ditinggalkan satu yang paling besar. Nah, yang paling besar. Dan pada besoknya datanglah mereka mengadu dan dikumpulkan semuanya bahwasanya ini dilakukan oleh Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kata, tidak, bukan saya yang ngelakuin itu. Yang ngelakuin itu yang besar itu. Patung yang besar ini. Ya. Kan ditanya, ya Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Engkau kan yang lakukan ini? Oh tidak. Fa'aluhu kabiruhum. Yang lakuin ini itu yang besar itu. Fas'aluhu in kanu yantikun. Tanyakan yang besar itu kalau dia berbicara. Coba. Ini cerdas Nabi Ibrahim. Cerdas enggak Nabi Ibrahim itu? Cerdas. Tanyakan aja ke patung itu kalau dia berbicara. Artinya apa? Patung kamu itu la yanfa wa la yadur. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Untuk apa seperti itu? Nah, ini ujian yang terbesar yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dicampakkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Nah, ini luar biasa nih. Ini yang sangat luar biasa. Ketika akan dicampakkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditawari bantuan oleh para malaikat. Ini riwayat yang disampaikan. Malaikat penjaga angin, penjaga bumi, penjaga lautan. Karena malaikat tuh banyak ya Bunda ya. Malaikat tuh sangat banyak. Tapi yang kita imani, yang kita pahami ada 10. Dengan sesuai dengan tugas-tugasnya. Tapi malaikat tuh sangatlah banyak ya. Lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, ditawari Nabi Ibrahim, mau nggak saya tawarkan bantuan? Datang malaikat-malaikat menawarkan bantuan agar tidak diberikan kobaran api tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wa fa amma ilaika fala. Adapun bantuan yang kau tawarkan kepadaku, fala. Apa ti fala? Enggak perlu. Karena Nabi Ibrahim itu punya kalimat hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah saja sebagai penolongku yang menyelamatkan. Aku yakin dan aku yakin kalau Allah takdirkan hal ini terjadi, maka Allah akan selamatkan diriku. Maka pada saat itu turunlah kalam Allah dalam Al-Quran. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah api yang dingin dan menyelamatkan atas kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata Masya Allah para Bunda, ini redaksinya benar. Ya naru kuni bardan, jadilah yang dingin wasalaman dan menyelamatkan. Coba kalau hanya sekedar dingin saja selamat nggak? Selesai? Selesai. Masya Allah. Selamat atau tidak? Tidak selamat. Tapi disempurnakan kalimatnya, ya narukuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salam itu keluar dari kobaran api dalam kondisi selamat, damai. Dan pada akhirnya sebagian dari para pengikut Namrud itu kembali beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena waktu juga yang membatasi kita. Ini masih panjang ini. Mau makan nih. Oh, makan penting. Aman penting. Kalau udah makan aman. Ini kalau diteruskan bisa sampai Isya, Bunda. Ya. Panjang ceritanya. Ada 5 lagi. Tapi jangan ya, insyaallah. Oke? Hah? Gimana Bunda? Lain kali. Oh, lain kali. Baik. Insyaallah ala kulli hal, intinya setiap peristiwa yang dilewati oleh kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu
itu menjadi contoh bagi kita dan menjadi syariat untuk kita di kemudian hari. Maka kita belajar dari keteguhan iman, kesabaran, tawakalnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka pada akhir ini kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan diselamatkan dan diampuni segala bentuk khilaf dan dosa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca umum kitab Al-Fatihah.